dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Janetra Yusnata Putra absen 15. Saya Moli Jana Setiawan absen 20. Saya Nahwan Rosida absen 23. Saya Nihayatul Firdausi absen 24. Saya Rizky Marsana Putri Arifin absen 28. Saya Solviana Hani Fitriani absen 31. Akan membahas materi fotoperiodisme dan embriogenesis. Fotoperiodisme diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, long day plant, yaitu tanaman yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang. Contohnya turnip, lettuce, dan barley. Yang kedua, short day plant, tanaman yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih pendek. Contohnya bunga krisan, bunga asper, dan bunga dahlia. Yang ketiga, intermediate day plants, yaitu perkembangan tanaman tergantung pada periode terang dan gelap. Contoh, kapas, tembakau, dan bunga matahari. Yang keempat, diametral plants, yaitu tanaman yang pembungaannya tidak peka terhadap fotoperiodisme tetapi lebih dipengaruhi usia. Contoh, mawar, anyer, dan tomat. Selanjutnya adalah embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan pada embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Tahap embriogenesis secara umum melalui beberapa fase antara lain zigot atau sel tunggal. Zigot yang diproduksi setelah pembuahan harus mengalami berbagai divisi dan diferensiasi seluler untuk menjadi embrio dewasa. Embrio tahap akhir memiliki 5 komponen utama termasuk meristem kapital pucuk, hipokotil, meristem akar, tutup akar, dan kotiledon. Tidak seperti embriogenesis hewan, embriogenesis tumbuhan menghasilkan bentuk tanaman yang belum matang. Kurang memiliki sebagian besar struktur seperti daun, batang, dan struktur reproduksi. Yang kedua, morula. Perkembangan embrio juga embriogenesis adalah proses di mana embrio terbentuk dan berkembang. Pada mamalia, istilah ini mengacu terutama pada tahap awal perkembangan prenatal, sedangkan istilah janin dan perkembangan janin menggambarkan tahap selanjutnya. Perkembangan embrio. Meskipun embriogenesis terjadi pada perkembangan hewan dan tumbuhan, artikel ini membahas ciri-ciri umum di antara hewan yang berbeda, dengan beberapa penekanan pada perkembangan embrio vertebrata dan mamalia. 3. Blastula. Blastula terbentuk ketika sel embrio katak atau struktur blastomer terus membelah, bergerak, dan membentuk rongga pada bagian dalam atau membentuk struktur polar berongga. Blastula. Saat blastula terus mengalami pembelahan dan pertambahan jumlah sel, kutub animal akan berusaha membungkus kutub vegetal dengan bergerak dan melakukan invaginasi yang sering disebut sebagai proses gastrulasi. Gastrulasi ini berlangsung dengan urutan kronologis sebagai berikut. Pembentukan blastopore atau saluran invaginasi, pembentukan lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya, sel bermigrasi dan berkohesi dengan senyawa caderin dan integrin. Satu janin. Fase blastula ini dilanjutkan dengan pembentukan neurula dan notoprot, pembentukan batang mesoderm sepanjang tubuh jalan janin yang nantinya menjadi vertebra atau tulang belikat. Pembentukan janin atau diferensiasi sel saraf, organ, jaringan lainnya. Setelah seluruh fase berlangsung, sel terus tumbuh dan berkembang sampai keluar dari rahim telur dan menjadi organisme dewasa, lalu menghasilkan sel gamet dan melakukan pembuahan sel, dan siklus ini pun terulang kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.